ya. Anda yang memulai duluan dengan menyebarkan video-video saya yang dari itu. Sudah nggak usah playing victim. Saya nggak suka dengan orang playing victim, ya. Sudah, kalau kamu memang 4 tahun sudah terkenal dengan dunia pertiktokan, silakan lanjutkan. Tunjukkan karya-karya kamu, entah joget-joget kah, atau instruktur senam kah. Terserah, lanjutkan. Kalau Yuli kemarin teriak-teriak di live-nya bilang saya biadab, dia bangsat dia. Perempuan iblis dia si Yuli itu. Saya sudah tunjukin bukti-buktinya tadi teman-teman ya. Bahkan saya tidak gila cari donatur penjilat. Bukan, saya tidak tipikal itu ya. Jadi hati-hati, selidiki orang yang kalian mau lawan dulu. Pastikan orang ini sudah hidup di dalam Tuhan atau tidak. Jangan asal-asal bikin diri sempurna kudus, masih berbohong, pelihara lagi perzinahan, pelihara lagi perselingkuhan. Teriak-teriak orang berselingkuh sementara dia sendiri berselingkuh. Siapa yang mengemis di sini? Yang ecek-ecek siapa? Saya atau dia? Jadi sudahlah ya. Sudahlah kau Yuli. Mengaku aja lah kalau kau sudah salah fitnah saya. Apa salahnya sih kau tarik kata-katamu? Kalau kau takut di penjara, mungkin kau bilang tidak mungkin Lia Kristen mau penjarakan saya. Itu kan bukan akun saya. Itu kan suara efek saya. Hei, zaman teknologi apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak bisa? Kalau hukum bisa dibeli demi mengungkapkan kebenaran, saya bayar demi mengungkapkan kebenaran. Ya. Saya bayar demi mengungkapkan kebohongannya si iblis perempuan itu ya. Jadi janganlah pikir saya ini walaupun mungkin saya berpakaian sederhana, ruangan saya mungkin belum selesai dipasang begini kau pandang enteng saya. Kasihan sekali kamu. Mungkin kuku kamu sebagus-bagus saya ini jelek kuku saya. Tapi lihat dulu dong, ya. Apakah kau sudah bantu berapa banyak yang sudah kau bantu teman-teman di TikTok? Hah? Selain kau minta-minta donasi, kau tidak mau jalan kalau tidak ada donasi. Ya. Inilah perempuan iblis itu, si Yuli itu ya. Kau jangan coba-coba berhadapan dengan saya, kau belum kenal saya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan kau, tapi kau kulik pribadi saya, otomatis saya maju. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman, bagaimana para polikardus saling bongkar-membongkar, saling baku hantam. Kalau sebelumnya ya, yang memeriahkan dunia bongkar-bongkar ini adalah Edwin Metatron, si botak biadab, ya, terus ada Lidara, ada Pak Bom, ada Rudi Iskariot, ada yang namanya Victory Alda alias Ki Ahmad ya, walaupun kalau Ki Ahmad ini kita nggak tahu kelaminnya lebih cocok kemana. Tetapi yang memeriahkan bongkar-membongkar bulan lalu itu kebanyakan dari kaum pria teman-teman. Dan di bulan Ramadan ini kita akan disuguhkan tontonan yang jauh lebih menarik lagi, di mana yang saling bongkar-membongkar, saling jambak-menjambak itu adalah
Otenwatinya, teman-teman, perempuannya. Dan biasanya kalau perempuan yang udah main bongkar-bongkar, ini akan berlangsung lebih lama dan tentunya lebih meriah ya. Kalau perempuan sudah mengumbar perzinahan yang dilakukan oleh mantan temannya, biasanya akan jauh lebih bombastis, akan jauh lebih terperinci. Karena memang karakter wanita seperti itu. Kalau pria paling berantem udah selesai. Nanti ada problem lagi, berantem lagi gitu kan. Nah, kalau wanita ini akan lebih bombastis tentunya. Dan Polikardus ini juga nggak kalah, teman-teman. Nggak kalah bombastisnya dari perseteruan para artis-artis yang ada di tanah air ini. Dan kali ini, teman-teman, yang mau kita soroti adalah perseteruan antara Lia Kristen yang sekarang menjadi pendukung utama dari Pak Bom melawan Yuli yang merupakan Panglima Herder dari kelompok Edistarian, teman-teman. Lia Kristen adalah seorang penginjil di mana menurut keterangan dari Yuli, selama melakukan penginjilan, dia melakukan hubungan intim saat melakukan atau saat sedang konseling kepada jemaat-jemaatnya. Kita tahu, teman-teman, di kekristenan ya, ada yang namanya sesi konseling, terutama untuk orang-orang yang butuh teman curhat, mungkin sedang ada pergumulan ya, sedang ada masalah dalam hidupnya, butuh teman curhat, butuh tempat untuk mengutarakan isi hatinya. Dan di kekristenan biasa disediakan para konselor-konselor ini. Kamu mau konseling apa? Pernikahanmu lagi berantakan, lagi ribut, ada. Mau konseling tentang ekonomi yang sedang jatuh, sedang banyak masalah, ada. Dan Lia Kristen adalah salah satu yang fokus dalam penginjilan dan juga konseling, teman-teman. Jadi dia punya talenta tuh dalam hal konseling. Kenapa? Karena yang konseling sama dia itu bisa dapat bonus, teman-teman. Bonus tidur bareng. Menurut Yuli ya. Sekali lagi, teman-teman, jangan komplainnya ke saya. Komplainnya ke Yuli. Lia Kristen mengambil kesempatan, dia mencari jemaat mana yang tajir, yang kaya ya. Dimana kalau yang kaya-kaya raya ini, saat konseling nanti dapat sesi khusus. Konseling di bawah perut. Biasanya kalau udah konseling di bawah perut, orangnya jauh lebih tenang. Jauh lebih bisa rileks. Stresnya berkurang kan gitu. Namanya sudah konseling. Dan Lia Kristen membalas dengan mengatakan bahwa Yuli ini, saya punya bukti bahwa dia suka bawa cowok ke dalam hotel. Jadi kalau dia lagi pelayanan kemanapun, dia malamnya itu bawa cowok ke dalam kamarnya. Nah, ini mengerikan, teman-teman. Yuli lagi penginjilan keluar kota, lagi ada panggilan penginjilan, malamnya dia buka sesi penginjilan khusus. Cowok dikasih masuk ke dalam kamar. Ini yang ngomong Lia Kristen ya, teman-teman ya. Kalau saya cuman mengadopsi apa yang mereka sampaikan, dan ini makin membuktikan bahwa ajaran tersebut memang mengamalkan apa yang ada di dalam Amsal. Jadi memang dipraktekkan. Ini bagus sih. Bagus gitu. Karena selama ini kalau kita tanya kepada Polikardus yang naik diskusi, mereka nggak bisa jelasin tentang ayat-ayat percabulan ini. Sedangkan Polikardus ini bisa membuktikan bahwa ayat tersebut valid gitu kan. Valid, bisa dilakukan. Dan kita sebagai pihak muslim tentunya ya jadi penonton yang baik saja. Jadi penonton yang baik, teman-teman. Dan sambil nonton, tentu saja harus kita bantu share juga kepada teman-teman kita Kristen supaya mereka tahu. Inilah pemuka agama di kekristenan saat ini. Yang sudah kacau balau lantaran pemuka agama Kristen yang benar memilih diam. Inilah apologet-apologet Kristen yang dibanggakan oleh orang-orang Kristen.
Padahal mereka hanya memanfaatkan kekristenan untuk mencari keuntungan. Dari zaman dulu sudah saya sampaikan, tapi nggak mau percaya. Lewat video ini, menjadi bukti nyata bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Mereka ini hanya peduli perut dan di bawah perut. Mereka nggak peduli dengan kekristenan. Mereka nggak peduli berapa banyak orang yang memilih mualaf. Nggak peduli, teman-teman. Yang penting perut mereka kenyang, saldo rekening terus bertambah, bisa jalan-jalan, bahkan jalan-jalan sambil bawa cowok. Jalan-jalan sambil mantap-mantapan. Sama aja nih ya. Mau Lia Kristen, mau Yuli, ya ternyata kelakuannya sama. Sama, teman-teman. Nah, ini menarik. Kita akan dengarkan dari dua versi, teman-teman ya. Jadi di channel ini kita akan dengarkan bagaimana Lia Kristen menyerang dan bagaimana Yuli bertahan. Kalau sebelumnya Yuli yang nyerang, Lia yang bertahan. Nah, ini terbalik, teman-teman ya. Lia Kristen yang nyerang, Yuli yang bagian bertahannya. Ini menarik, teman-teman. Ya, Anda yang memulai duluan dengan menyebarkan video-video saya yang dari itu. Sudah nggak usah playing victim. Saya nggak suka dengan orang playing victim, ya. Sudah, kalau kamu memang 4 tahun sudah terkenal dengan dunia pertiktokan, silakan lanjutkan. Tunjukkan karya-karya kamu, entah joget-joget kah, atau instruktur senam kah. Terserah, lanjutkan, ya. Ya, GKAI jangan mau dilecehkan. Secara tidak langsung ini pelecehan buat Dek, ya. nanti itu kakak follow up di balik layar, Dek. Gak usah dibahas PKI ya. Nanti kakak itu sudah kakak follow up di balik layar. Dan Jangan lupa ngopi, teman-teman. ya, bukan hanya kau yang dilaporkan, Dek. Adik juga udah dipanggil Pok Lela di Jerman yang jadi caci orang Belanda, Dek. Tapi kakak nggak ada. Ampun deh. Amit. Bukan hanya kau yang dilapor, Dek. Kakak juga dilapor. Aku dilaporkan ke Pok Lici, ya kan, yang jadi cakci itu, ini itu, yang itu. Tunggu tanggal mainnya. Memang dia sudah masuk antrian dalam mulut kakakmu ini, Yul. Tenang, bukan hanya kau yang dilapor. Memang mereka itu tukang lapor, Dek. Dari dulu kan lapor, Polda, Kopassus, pengacara 50, satu orang aja pengacara ada kasus pendata palsu nggak bisa dibayar sampai sekarang. Ngomong aja. Ini sebenarnya kita tuh pingin clear ya, teman-teman ya. Di sini sama sekali bukan apa ya. Maksudku begini loh. Jangan sampai orang-orang Kareda, izin mute Kak. Kayaknya Kakak lagi nyuci ya. Jangan sampai orang-orang seperti kalian itu yang benar-benar menjadi batu sandungan gitu loh. Kita itu sudah jelas-jelas dalam Alkitab ini kita batu penjuru loh, teman-teman, bukan batu sandungan. Justru orang-orang kayak kalian tadi, saya itu teman-teman ya, kalau kalian, mungkin kalau saya di Komal Kareda mungkin keluar-keluar. Tapi kalian lihat, selama saya buka Komal, pernah nggak saya nyentuh namanya Lia Kristen? Bukan saya takut, teman-teman. Ngapain saya ladenin orang itu? Setiap hari mengaku disakiti, mengaku korban. Ya kamu lapor aja ke polisi, tunjukkan aja suara itu. Polisi juga tahu kok. Udah. Bilang saya licik-licik. Laporkan, bawa rekaman itu ke kantor polisi, biar polisi yang menilai itu. Ya, saya nggak nantang-nantang. Sudah, jangan terlalu banyak omong. Saya nggak suka sama orang yang menye-menye gitu loh. Jangan pernah, pokoknya begini teman-teman ya. Edis TV, kalau salah, wajar. Dia manusia. Orang sudah minta maaf, dia sudah menyampaikan, sudah menuturkan apa yang dia sampaikan kalau ada salah. Kemarin Bu Sofiatul juga satu koma sama saya, dia sudah minta maaf atas dia yang mewakili Edis. Masih kalian ribut-ribut. Kalian mau apa? Edis sujud-sujud gitu di kaki kalian? Enak aja, emang lu siapa? Ngawur aja kalian tuh, terlalu halu. Halu. Makanya buka Komal itu ya, saya tuh sudah tahu orang-orang yang nge-DM termasuk orang-orang yang nge-DM sama dia juga. Tunggu, saya bilang ya. Yang nge-DM sama dia itu juga salah satu orang yang pernah dekat sama saya. Tapi saya enggak mauin, soalnya menggatal. Yang ngapain saya mau ya sama orang tua udah gatel. Udah tua, gatal lagi.
Nanti aku bilang sama Kak Reda siapa orangnya itu yang ngechat itu. Saya tahu orangnya itu siapa. Pasti plus itu kakak pasti udah tahu. Ya. Plus nggak tuh anjay. Makanya saya itu waktu baca chat itu yang mengatakan saya adalah anak didik Anda dan Anda sharekan ke itu, ya sorry to say ya, karena saya sudah ketemu kamu langsung ilfil, tua bangka, nggak sopan, hasian, emangnya saya, tunggu nanti saya sampaikan ke Kak Reda, biar Kak Reda yang ngomong, saya nggak mau ngomong. Ya, jadi sebenarnya banyak teman-teman ya, termasuk yang tua-tua itu ya, ada orang pemain baru-baru gitu kan, dipikirnya orang semua nggak punya pasangan, Sian, jangan gitu ya Sian, Asian tuh. Giliran baca firman saya yang mendampingi, mendampingi. Cian jangan gitu ya Cian, minta maaf ya Cian, Cian tuh. Ya lah teman-teman, pokoknya terserah kalian mau ganggu Edis TV. Ingat, Edis TV nggak akan putus hanya Kak Siska, di mute bentar Kak Siska. Tunggu. Sudah tapi masih bunyi kayak mana? Iya. Yang satu lagi. Iya, maksudku yang ini Namboru. Oh, Namboru. Ya gitu teman-teman ya. Jadi memang dari sini kita bisa melihat, dan ini ternyata ada seleksi alam ya teman-teman ya. Kalau ada orang nggak suka sama Edis ya sudah. Toh Edis juga tetap live, penontonnya juga stabil, berkatnya juga stabil. Jadi kalian jangan lihat berkat Edis itu dari gift yang masuk di Edis teman-teman. Kalau Pak Harto punya kerinduan untuk semuanya ini semua berakhir, tidak lagi ada permusuhan perkubu-kubuan, sebetulnya muncul persoalan yang membuat permusuhan ini siapa sebetulnya? Pasti Opung juga sudah tahu itu siapa. Kubu dari mereka sendiri. Kenapa sampai ada kubu-kubuan? Karena kubu ini sibuk membicarakan pribadi orang. Sampai kapan mereka membicarakan Pak Bom? Sampai kapan mereka membicarakan Pak Babelidara? Sampai kapan mereka membicarakan saya? Sampai kapan mereka membicarakan orang-orang yang menghardik ajaran Edis? Selama mereka masih tetap bertahan dengan cara mereka, tidak akan pernah akur. Karena mereka itu mainnya main pribadi, Pak Harto. Saya sudah tadi sampaikan, kami di sini tegas, kami tidak akan pernah berhenti menghardik frasa Yesus punya Tuhan, siapapun dia yang bernarasikan. Baik itu si Edis, baik itu si A, si C, si Z, kami tidak akan pernah berhenti karena kami fokus pengajaran, bukan masalah pribadi orang yang kita bahas di sini. Boleh Itu. izin. Nah, tunggu dulu. Bang Yefta coba ini ya, direkam ini ya. Supaya semuanya damai, mereka juga harus introspeksi diri tuh kubu sana tuh. Jangan setiap hari mencemooh. Kalau memang ada urusan pribadi dengan Pak Bom, urusannya di kantor polisi, bukan di TikTok. Tapi yang ternyata kejadian di TikTok ini apa? Menyerang pribadi, fitnah. Ini doubling Pak Yefta. Iya, doubling Pak Yefta ya. Ini yang terjadi nih, fitnah sampah. Kenapa kami bisa bereaksi seperti ini? Karena mereka sendiri. Kami menganggap ini kelompok ini pengacau penginjilan di TikTok. Si Reda ini siapa? Baru berapa bulan dia muncul di TikTok sudah buka komen cemooh orang. Si Yuli ini siapa? Yuli ini baru berapa bulan masuk di TikTok sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Pura-pura pergi jalan-jalan di Manokwari, tahu-taunya diam-diam rekam. Berarti mereka sendiri yang mencari masalah. Mereka sendiri yang mau perpecahan. Coba Pak Hartolinga cermati
room saya, room Pak Bom-Bom, roomnya Pak Arnold, roomnya Kak Isyana, siapapun. Pernah tidak kami membahas pribadi orang? Biarpun kami diserang pribadi, kami tetap fokus menghardik ajaran itu. Semakin kami hardik ajaran Yesus punya Tuhan, semakin kami bertubi-tubi ditekan terus. Tapi puji Tuhan kami tidak terkecoh. Itu Pak Arto ya. Kalau mau damai, suruh mereka introspeksi diri dulu. Masalah pribadi saya dengan Yuli, suruh dia tarik kata-kata fitnahannya itu. Kalau tidak, proses tetaplah proses. Kami menunggu klarifikasi dari seorang Edis ini. Ada berapa 4 poin tadi saya sudah sampaikan. Dan jangan pernah mengintimidasi kami. Sabar dulu Bang. Jangan pernah mengintimidasi kami untuk tidak membahas pengajaran Yesus punya Tuhan. Karena kalian bukan siapa-siapa kami. Kalian bukan donatur kami. Kalian bukan pendeta kami. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian juga bukan yang bayar pulsa data kami untuk buka komal seperti ini. Jadi kalian bukan siapa-siapa kami. Jadi kami tidak takut. Ancaman sebesar apapun kalian lakukan sama kami tidak akan terkecoh. Jadi ini terakhir buat saya ya sebagai host di sini. Ini ada 308 lebih nih yang menonton. Saya buka sayembara 1M. Buat kamu Yuli, buat kamu Anas Sitar, ya, sama antek-anteknya, buktikan perselingkuhan saya terhadap pendeta yang bertato itu. Dan buktikan saya menerima donasi dari siapapun, termasuk suami orang. 1 minggu ini saya menunggu. Saya kasih sayembara 1M. Itu bentuk ketegasan saya ya. Saya sudah muak juga dengan cara-cara mereka ini. Terlalu karena ketakutan terbongkar kejelekannya. Kalau kita masih pelihara kebohongan, jangan teriakin orang berbohong. Diri sendiri saja masih berbohong. Ya, sentil orang hebat-hebat. Mau disentil tidak terima. Ini kan munafik. Keji tahu. Jahat. Kejam. Kalau Yuli kemarin teriak-teriak di live-nya bilang saya biadab. Dia bangsat dia. Perempuan iblis dia si Yuli itu. Saya sudah tunjukin bukti-buktinya tadi teman-teman ya. Saya sanggah semua tuduhan dia. Siapa sebenarnya di sini yang meminta-minta? Apakah saya atau dia? Siapa yang di sini ecek-ecek? Elia saja akui saya salah satunya yang membantu dia loh. Pak Leo saja sendiri akui saya tidak pernah minta 1% pun. Ya. Open donasi pun saya bantah dengan grup diakonia. Kami sudah bantah dengan data-data. Jadi jangan coba-coba bermain dengan orang yang sudah bertobat. Saya ini sudah 4 tahun yang lalu sudah bertobat hidup di dalam Tuhan. Itu sama saja kalian melawan Tuhan ya. Sadari diri kalian dulu. Kalau belum menjadi manusia baru, jangan bicara tentang dosa orang lain. Ini bentuk ketegasan saya. Bukan saya marah, tapi saya mengasihi kalian semua. Yang tidak suka dengan saya, tinggal blokir akun saya. Tidak suka komal saya, tinggal skip komal saya. Saya tidak butuh kalian di sini berbuat dosa cemooh saya. Saya nggak butuh. Saya juga nggak gila follower, saya nggak gila spender, saya nggak gila viewer. Bahkan saya tidak gila cari donatur penjilat, bukan. Saya nggak tipikal itu ya. Jadi hati-hati, selidiki orang yang kalian mau lawan dulu. Pastikan orang ini sudah hidup di dalam Tuhan atau tidak. Jangan asal-asal bikin diri sempurna kudus, masih berbohong, pelihara lagi perzinahan, pelihara lagi perselingkuhan. Teriak-teriak orang berselingkuh sementara dia sendiri berselingkuh. Ya, saya cuma mau bilang ya Yuli, saya cari tahu kamu dan saya puji syukur saya punya tim yang luar biasa. Saya tidak usah ungkapkan tim siapa-siapa ya. Intinya saya sudah tahu kamu. Sebelum kamu masuk di Komal pun saya tahu pekerjaan kamu apa. Ya, saya juga tahu alamat kamu. Jangan karena saya ngomong begini, kau pura-pura telepon donatur. Pak, Ibu, saya diancam. Ya, saya pindahin dulu. Larikan saya dulu ke luar negeri. Itu kan yang kau mau, Yuli? Mau ke luar negeri? Jadi ini teman-teman, bukalah pandangan kalian, pikiran kalian. Ya,
Kita di sini sibuk menghardik ajaran, bukan sibuk bicara pribadi orang. Itu dari saya, cukup ya. Terima kasih. Begini izin host ya, karena waktu saya nggak lama lagi. Nah, saya juga kan tidak lagi terlarut kepada akar masalah dari awal ya. Ini saya sebagai fasilitator saja memediasi daripada perpecahan ini. Ya, artinya di sini saya itu kan dengan beraninya saya sekarang ada di sini. Nanti ada lagi ke saya bermain dua kaki di typing tuh. Saya masuk di room ini, saya juga dengarkan di room Reda nanti begitu toh. Jadi tolong dipahami saya sahabatku, Bom izinkan. Coba perhatikan saya sekarang ada di room ini. Nah sekarang apa yang harus kita coba, poin-poin apa yang harus kita coba bawakan, karena pernah saya ada di roomnya, sahabat kita juga, siapakah namanya, Sopiatul ya, yang bahagian daripada apologetika yang ada di luar. Menurut kamu seperti apa tanggapan ini? Itu aku bilang, begini loh Pung, aku sebenarnya mengasihi, dan langsung disampaikan nama sahabatku, Bom. Nah, apa yang harus kita lakukan? Udah mengertilah kau di situ, katanya ke saya. Nah di sini sekarang sahabatku Bom izinkan aku mengadakan itu. Kubu ini kan antara Edis TV dan Bom itu aja kok. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Dan saya kan tidak bisa masuk roomnya Edis TV karena harus on cam. Dan itu saya harus hindarkan. Namun ada perwakilan nanti yang boleh saya sampaikan melalui siapakah namanya kah? Itu Sopiatul, mewakili sahabat kita yang ada di luar negeri. Nah, poin-poin apa yang harus saya sampaikan sebagai fasilitator ataupun untuk memediasi hal ini tanpa lagi harus kita berbicara hal-hal kecil, tetapi kita membicarakan hal-hal besar menuju masa depan, memperkuat barisan agar barisan apologetik itu menjadi satu, walaupun ada sedikit di dalam hal mengimplementasikan firman Tuhan padahal dia konsisten konsep Tritunggal. Namun di situ kan kita harus saling menasihati. Terima kasih sahabatku, tolong ditanggapi. Apa poinnya yang harus saya sampaikan mewakili daripada sahabatku Bom. Karena kubu ini sekarang antara Bom dengan Edis TV. Nah bermainlah di sini circle-circle toh. Terima kasih, tolong ditanggapi sahabatku karena waktu saya nggak banyak. Silakan. Sedikit tambahan dari saya, cuma dari saya satu tadi yang saya baca itu, Pak. Catatan saya di sini. Kami menunggu klarifikasi dari saudara Edis. 4 poin yang tadi saya baca itu. Silakan Pak Bom kalau ada yang lain. Pak Toro bagaimana, Pak Li, Pak Yefta, Kak Isyana? Kalau saya nggak ada. Saya cuma mau ajak diskusi saja orang yang bilang saya gila jadi. Karena saya kan pengikut Yesus. Dibilang kalau yang bilang Yesus punya Tuhan tidak percaya berarti orang gila ya. Saya cuma tanya itu. Coba buktikan kalau saya orang gila. Ke Pak Pendeta Toro dulu itu sih ya, dari tadi dia mau bicara. Iya, Pak Yefta monitor. Shalom Pak Timothy, Pak Daniel, shalom. Silakan Pak Toro, apa yang mau disampaikan? Nanti saya mau putar itu ya. Ada rekaman yang dikirim. Sorry. Tadi ke kamar mandi. Oke, Pak Yefta nanti sebentar setelah Pak Toro bicara, tolong putarkan yang saya buang di grup itu ya. Saya mau dengerin si tuyul matuyul ini ya. Ya, silakan Pak Toro. Baik, teman-teman, sungguh luar biasa ya pada sore ini pembahasan, tetapi tetap saya menyimak ya, selalu pasang badan. Orang Kristen tidak boleh pasang badan yang salah. Yang salah tetap salah. Saya tetap tegas menyampaikan saya menghajar orang-orang yang mempelintir Alkitab. Orang Kristen yang sesungguhnya jangan kompromi. Yang salah katakan salah. Ya, jangan biarkan mereka menyesatkan orang-orang awam. Kristen-Kristen awam. Ya, mari kita bersatu hajar. Tritunggal Maha Kudus itu sudah final. Tidak ada lagi yang lain. Mari kita bersatu. Yang setuju dengan saya mau. Saya ketuk satu. Hajar pengajar palsu yang mempelintir Alkitab, yang mengaku-ngaku Kristen tapi bukan membela iman kekristenan. Semua Kristen bersatu. Hajar, ketik satu. Aku lanjut.
Baik, terima kasih Pak Pentoro ya. Yuk, yang kita paham Tritunggal, jangan mau disesat-sesatkan, jangan mau dikecok-kecokkan karena banyak follower, terkenal, jangan. Kita fokus kembali ke gereja kita masing-masing. Kalau masih bingung, tanya pendeta, kembali di gereja. Jangan percaya orang di TikTok ini, jangan telan mentah-mentah, diuji, dikaji. Ya, sesuai apa tidak, sesuai Alkitabiah atau tidak, itu harus supaya kita paham. Pak Yata gimana? Sudah bisa? Sabar ya teman-teman ya. Ini kayaknya si Katayul ini enggak tobat-tobat dia ya, menantang dia. Tidak apa-apa, itu buktinya dia kepanasan ya. Dia menangkis dengan kebenaran yang saya ungkapkan. Saya nanti tunjukkan ya chat dari seseorang. Siap. Mau putar rekaman yang sabar boleh? Mau putar rekaman yang baru dikirim di VT kah? Di grup kah? Iya. Sebentar, saya putar ya. Saya ada 2 nih. Saya putar aja udah. Saya putar aja udah. Oh iya, oke, silakan. Saya putar aja, bentar ya. Yang ini kah? 400 orang baru diputar buktinya. Enggak, yang ini kah? Yang ini kah? Ya, itu. Apa yang dibahas oleh Kak Reda dan lain-lain, kalian jangan berpikir yang negatif. Saya tetap support penuh mereka. Ya. Apapun tantangan uang 1M, mau 3 ember, 10 ember, saya cuma mau sampaikan. Jangan buang-buang dana itu hanya untuk mencari bukti yang tidak jelas. Gunakan saja dana itu untuk membangun gereja apapun yang sedang kalian bangun. Sangat disayangkan uang yang kalian bangun. Pelayanan Tuhan Yesus itu kita harus lihat teman-teman. Melayani Tuhan itu senangkan hati Tuhan, jangan senangkan netizen kalian. Ya. Hidup kita terus berjalan, tidak usah cari validasi apapun, percayalah. Kalau memang kamu dipakai Tuhan, apapun perjalanan lika-liku kehidupan kalian, kalian akan pasti dipakai Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Yang pastinya kejujuran kunci utama, teman-teman. Kejujuran kunci utama. Jangan pernah berbohong sama Tuhan Yesus. Oke, saya pikir sudah cukup tuh Pak Bom. Oke, saya tanggapin ini si takruyul penipu ini ya. Dia sudah ketar-ketir teman-teman, mengatur-ngatur saya. Lebih baik mau 3 ember, mau 5 ember, Dublin di Pak Bom ya. Ya, mau 3 ember kah? Lebih baik limpahkan ke gereja. Hei, malaikat dari mana kau? Ya, kau sudah kejang-kejang hanya untuk membuktikan kebenaran katanya. Sudah, tenang. Jangan kau kabur kalau saya nanti datang ke Jakarta ya. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan playing victim. Kau bilang kita ini jujur begini-gini, munafik. Saya kasih tunjuk buktinya ya. Saya kasih tunjuk biar kalian lihat ini. Cara-cara pembohong dia ini. Dia pikir saya bodoh apa? Kali ini saya ladanin kau Yuli ya. Saya ladanin. Kau tuh licik, pintar sekali memutar manipulasi kata-kata ya, mengatasnamakan pelayanan-pelayanan, bangsat memang. Bentar ya, sabar. Ya. Saya pikir sudah nggak bisa diajak ini mulia, mainkan aja. Jangan terlalu tendensius sekali ya. Boleh marah tapi jangan sampai ini. Dia panggil saya biadab, saya bilang dia bangsat. Karena kenapa? Iblis loh itu. Ngapain kita takut dengan iblis? Ya iblis dia tuh. Putarin aja apa anunya itu. Bukan putar, saya ini aja tunjukkan chattingan dari seseorang yang kasih tahu saya Yuli ini siapa. Ya, tunggu saya kasih layar besar dulu ya. Kau salah lawan saya Yuli. Kau salah lawan. Kelihatan kau sudah ketar-ketir, kau atur saya ya, sayembara. Enak aja kau sudah fitnah-fitnah saya, baru kau mau bilang lagi mau alihkan ke bantuan gereja, pintar kali manipulatif. Ya, munafik memang nih orang nih. Nih ya, saya ada chat karena saya tahu orang ini terdekat dengan dia. Lalu saya tanya, saya chat dia. Sebenarnya saya malas urusin ini ya. Sebenarnya saya malas urusin hal yang nggak penting menurut saya. Tapi si Yuli ini sudah keterlaluan. Tapi sudahlah, saya sudah dapat informasi mengenai si Yuli ini. Suka jelekkan orang yang bukan urusannya, suka kepo pribadi orang. Maaf ya bang, karena saya dengar abang pernah dekat dengan dia. Lalu dia jawab nih. Lalu dia jawab, oke kak, saya tahu sih. Tapi saya malas urusin orang yang suka bohong katanya. Makanya saya tinggalin setelah saya ingatkan. Nah ini karena
munafik perempuan ini sudah ditegur, tapi ngeyel ya. Sabar. Lalu ini dia DM lagi nih ya. Saya sangat kecewa, Kak. Dia awalnya binaan saya. Sampai saya cium kebohongannya. Dicium nggak tuh? Ya. Lalu saya tinggalkan roomnya. Sombong katanya tuh. Ya. Suka adu domba. Tuh. Ya. Narsistik tuh. Ya. Kemudian, saya nggak suka pembohong, tapi semua nggak saya ungkap. Saya simpan dan tinggalkan. Modusnya adalah incar yang mau baptis. Bikin bahasan jauh-jauh hari, dapat ongkos dari donasi, baru jalan. Ada juga yang baptis bohongan. Nah loh, ya, itu terbukti teman-teman. Belum lagi ya, mengenai tentang mana tadi itu? Elia nih ya, dia kan mencatut nama Elia donasi-donasi. Tahu nggak teman-teman, Elia tegur dia tuh, ya. Elia tegur dia tuh. Elia bilang gini, nih, ya. Yuli, saya dengar dalam konflikmu dengan Lia Kristen bawa-bawa nama saya tentang donasi. Tolong kamu belajar untuk tidak membawa nama siapapun dalam masalahmu yang tak ada sangkut pautnya. Lia Kristen tak pernah pungut donasi untuk saya. Dan bagi saya, dulu mereka bantu saya dari pribadi mereka. Tuh. Ya. Saya ini tidak meminta-minta seperti kau, Yuli. Ya. Saya tidak ngemis-ngemis seperti kau. Kau teriak di komalmu bilang kau bukan ecek-ecek. Ini terbukti kau ecek-ecek. Kau tidak ada artinya. Ternyata, aduh Tuhan. Ternyata kau minta-minta. Ya? Sudah jelas tadi tuh ya DM. Dia minta-minta. Lalu dia bilang gini. Amin, makasih Elia. Sorry ya tadi sampai terlontar namamu. Enak aja kau. Kau sudah caci maki saya di komalmu, di live-mu, baru seenak udelmu. Kau manis-manis berbicara nama-nama Tuhan. Munafik. Ya, ini saya sedang berhadapan dengan perempuan licik ular ini. Ya, jadi teman-teman jangan marah saya kalau saya berhadapan dengan dia. Tidak boleh saya biarkan orang seperti ini. Kapan dia bertobat kalau saya maklumin perlakuannya dia seperti itu? Jadi itu teman-teman, itu satu contoh ya. Dia menuduh saya lagi makan donasi dari suami orang, sementara Pak Leo sudah klarifikasikan tadi. Mungkin karena penonton sedikit jadi tidak mengikuti ya. Sabar ya, saya buktikan ya. Oke, mana nih? Nih. Ini Pak Leo, beliau ini selalu support koin di komal saya pada saat saya saat teduh ya. Hanya beliau lah, tidak ada yang lain yang selalu rutin membantu komal saya berupa gift. Hanya beliau. Tidak ada lagi yang lain. Ya, saya tanya, saya bilang, banyak yang mau bantu saya buka keburukan si Yuli itu. Saya bukan kepanasan Pak, saya di sini tegas. Sesuatu yang saya tidak lakukan dituduh, jelas saya tegas. Karena saya juga bagian yang suka support teman-teman di TikTok tanpa saya umbar. Selama pelayanan saya di TikTok 4 tahun, selain suami saya yang selalu mensupport Bapak, juga selalu support berupa gift. Nggak ada yang lain. Jadi saya kaget, kenapa mereka menyerang Pak Bebe? Saya diserang dengan fitnahan murahan mereka. Saya akan ungkapkan kebenaran karena mereka iblis harus ditelanjangi. Dan Bapak itu mengatakan, ya menyatakan sikap di sini. Saya pengguna akun Bright Leo 1 dengan jujur ingin mengklarifikasikan bahwa Ibu Lia Kristen tidak pernah meminta bantuan donasi secara pribadi daripada saya. Saya tidak pernah membuat apa-apa donasi ke rekening pribadi Bu Lia Kristen. Bu Lia Kristen, kamu tidak pernah meminta 1 sen pun daripada saya secara pribadi. Saya balas, baik Pak, terima kasih atas klarifikasinya. Karena saya dengar Bapak juga selalu mensupport Yuli, tapi kan itu haknya Bapak. Saya nggak punya wewenang untuk mengatur Bapak. Terus, di mananya saya minta-minta di sini? Belum kurang bukti, dia menuduh-nuduh saya pengemis-pengemis. Sementara yang mengemis di sini siapa? Siapa yang mengemis di sini? Yang ecek-ecek siapa? Saya atau dia? Jadi sudahlah ya. Sudahlah kau Yuli. Mengaku aja lah kalau kau sudah salah fitnah saya. Apa salahnya sih kau tarik kata-katamu? Kalau kau takut dipenjara, mungkin kau bilang tidak mungkin Lia Kristen mau penjarakan saya. Itu kan bukan akun saya. Itu kan suara efek saya. Hei, zaman teknologi apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak bisa?
Kalau hukum bisa dibeli demi mengungkapkan kebenaran, saya bayar demi mengungkapkan kebenaran. Ya, saya bayar demi mengungkapkan kebohongannya si iblis perempuan itu ya. Jadi janganlah pikir saya ini, walaupun mungkin saya berpakaian sederhana, ruangan saya mungkin belum selesai dipasang begini, kau pandang enteng saya. Kasihan sekali kamu. Mungkin kuku kamu sebagus-bagus saya ini jelek kuku saya. Tapi lihat dulu dong, ya, apakah kau sudah bantu, berapa banyak yang sudah kau bantu teman-teman di TikTok? Hah? Selain kau minta-minta donasi, kau tidak mau jalan kalau tidak ada donasi. Ya, inilah perempuan iblis itu, si Yuli itu ya. Kau jangan coba-coba berhadapan dengan saya, kau belum kenal saya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan kau, tapi kau kulik pribadi saya, otomatis saya maju. Saya akan ladanin kau, Yuli. Sampai kapanpun saya akan tetap kejar kau. Ya, ini Lia Kristen ini. Jadi jangan kau takut-takut mengatasnama, sudahlah damai-damai saja. Kau sudah caci maki saya, baru kau mau bilang damai-damai saja. Minta maaf kalau kau berani, akui. Nah, jadi jelek-jeleknya, Lia Kristen ini nggak pernah minta uang, teman-teman, kepada donatur. Mau donasi silahkan, nggak mau ya sudah. Beda dengan Yuli yang kepergok. Ada bukti-bukti dia sering meminta donasi kepada para donatur dengan menjual penginjilan. Kalau Lia Kristen, dia punya selingkuhan yang kaya raya, yang bertato. Dia kan konseling, teman-teman. Yang dia konseling kan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Jadi nggak perlu ada donatur di medsos. Dan dia sudah terkenal dari zaman dulu, dibilang 4 tahun yang lalu ya. Lucu juga ya, diungkit-ungkit. Saya nggak tahu 4 tahun yang lalu siapa Lia Kristen, nggak kenal saya teman-teman. Kalau Sofia Tul sudah kenal saya 4 tahun lalu. Karena saya termasuk yang cukup senior lah di dunia diskusi lintas iman ini. Dan saya tahu betul lah siapa-siapa aja orang yang sudah menghiasi diskusi ini dari zaman dulu ya. Dan sekali lagi teman-teman, sedikit pengumuman juga mengenai acara yang akan kita adakan, di mana di tanggal 22 Februari nanti, hari Minggu, jam 8 WIB, 8 malam ya, kita akan mengadakan diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, yang diwakili oleh Ustadz Dio Pratama dan Kang Chan dari pihak Muslim, sedangkan dari pihak Kristen ada Pendeta Kriston, Pendeta Peter, dan Pendeta Rahmat, 3 versus 2, dengan tema apakah Yesus benaran mati dan bangkit. Acara ini sendiri dilaksanakan oleh HMC ya, Solo teman-teman. Solo saya adakan acara debat ini, lantaran ya, kasarnya lagi nyebokin ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport acara ini bisa terlaksana karena kita butuh biaya tentunya, mulai dari konsumsi, terus juga biaya untuk narasumber, tempat, dan sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport bisa melalui Bank BSI 715 860 6245. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami teman-teman. Dan debat tersebut akan disiarkan melalui channel YouTube Himpunan Mualaf Cerdas dan Jadid HMC. Dan bisa jadi ada tambahan channel-channel lain yang mau ikut berpartisipasi ya. Oke, itu aja sekilas info teman-teman. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga dibeli mau di madu, supaya berbuka kalian jauh lebih nikmat. Di tengah bulan Ramadan ini, kita tahu teman-teman, kita butuh minuman segar sebagai pembuka, ataupun ya waktu sahur gitu. Dan minuman segar, kalau bisa yang menyehatkan. Jangan cuma segar, tapi nggak bagus untuk tubuh. Nggak bagus untuk ginjal. Banyak orang yang sekarang masih muda sudah gagal ginjal teman-teman. Hati-hati. Jadi minum minuman yang segar dan sehat juga. Apalagi kalau bukan mau di madu, mulai dari 40.000 sudah dapat madu asli. Setengah kilo ya. 40.000 kalau dapat 100 gram, mahal juga gitu. Ini dapat setengah kilo, luar biasa sekali. Oke teman-teman, mengenai persundulan mereka dua, saya rasa kalian sudah dengar sendiri. Dan ini ganti-gantian nih teman-teman. Sana serang, sini serang gitu. Dan Yuli sendiri sudah menyampaikan, dia masih menunggu sampai akhir bulan 2 ini. Kalau sampai akhir bulan 2, Lia Kristen tidak minta maaf, maka bulan 3,
dia akan sebarkan bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Lia Kristen, perjinahan yang dia lakukan, bagaimana dia menjadi pelakor bagi keluarga seorang pendeta, dan masih banyak lagi. Yuli menyadari bahwa ini kalau udah dibuka nggak bisa ditarik. Kalau sampai bukti yang sudah dikeluarkan, Yuli minta maaf karena sudah membocorkan pun, nggak akan ada gunanya. Kalau nanti sudah dibocorkan, mau ada perdamaian pun, dampaknya sudah terjadi. Tetap akan ada luka yang terbuka. Bukti-bukti pasti akan diambil dan disebarkan di channel-channel manapun. Itulah Yuli masih memberikan kesempatan. Kita nggak tahu apakah itu hanya gertak sambal atau beneran ada. Karena dari versi Lia Kristen, dia siap membayar bukti-bukti tersebut 1 miliar kalau beneran ada. Siapa yang bisa buktikan dia berzina, dia menjadi pelakor dari seorang pendeta bertato, dia akan keluarkan 1 miliar. Walaupun sampai detik ini kita nggak melihat ada uang 1 miliar yang ditampilkan oleh Lia Kristen. Ya kita anggap saja adalah ya. Nah, ini akan jadi tontonan yang seru. Apalagi kita tahu bulan 3 itu masih bulan Ramadan, teman-teman. Awal bulan 3 ini akan sangat seru. Tontonan-tontonan yang akan kita lihat di antara para polikardus. Polikardus wanita Indonesia ribut. Yang di luar negeri ada Sofiatul, Reda Marbun, ada Dewi Monyong, teman-teman. Ya. Dan sekarang ada kontestan baru lagi yang bernama Ibu Felicia atau Lux Intan. Seru, teman-teman. Dan terbongkarlah bahwa ternyata pernah ya Sofiatul dilaporkan oleh Ibu Felicia sebelum mereka berdamai sekarang. Ini menarik. Menarik sekali, teman-teman ya. Makin panas, makin banyak data-data yang terbongkar. Ini cukup aneh. Sofiatul yang merupakan apologet paling disukai oleh para penghujat Islam, kok bisa dilaporkan? Kok bisa gitu kan? Ini kan yang ngelaporin orang-orang Islamophobia gitu. Padahal Sofiatul tuh pembela iman kalian. Sofiatul tuh paling luar biasa itu kan, menghujat agama orang. Sebagai bentuk kecintaan kepada agamanya tentunya. Ya, inilah yang sedang kita hadapi, teman-teman. Kencangkan sabuk pengaman, kita akan hadirkan berita-berita terbaru dan kita akan reaksi tentunya. Kalau kalian nanya kepada saya, bagaimana pendapat saya? Ya, dua-duanya bejat, teman-teman. Kubu manapun sama. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena memang motivasinya, niatnya itu uang. Orang kalau niat udah salah, selebihnya hancur semua. Kita di Islam kan sama ya. Mau akhir-akhirnya apapun yang kamu lakukan kalau benar pun, tapi niatnya salah, udah gugur. Paling penting tuh niat, teman-teman. Itulah dalam setiap yang kita lakukan, niatnya dulu gitu. Kita pergi kerja, niatkan untuk ibadah. Saya mencari nafkah untuk keluarga saya, untuk ibadah kepada Allah. Saya persembahkan keluarga saya ini untuk Allah. Maka kalau kamu kecelakaan, meninggal, syahid kamu, teman-teman. Jatuhnya syahid. Jadi pastikan apapun yang kamu lakukan, niatnya lillahi ta'ala. Termasuk saat saya buat video nih. Sebelum saya buat, saya niatkan dulu. Ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk berbicara, untuk membuat video yang bisa membela iman dan agama Allah. Jangan biarkan para penghujat-penghujat ini ya bisa mencelakai saya, bisa menghujat agama Allah. Dan terbukti, satu persatu dari mereka dipermalukan. Dipermalukan, teman-teman. Semalu-malunya. Bayangkan, aib mereka terbongkar satu persatu. Inilah kebesaran Islam. Masya Allah, teman-teman. Oke, ini akan jadi kado yang sangat menarik di bulan Ramadan ini tentunya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa ya, dibeli teman-teman. Dan itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Tanpa kalian, kita nggak akan bisa besar. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.